Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 kelas 9J ingin mempresentasikan tentang poin 40, yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri satu-satu. Saya, Putu Panji Endra Dharma Laksana, absen 41 dari kelas 9J sebagai ketua. Selanjutnya, Bilwa Pratnyandari Putri Sudarma, absen 5 dari kelas 9J sebagai wakil. Lalu Imade Mahavisnu Devananda, absen 42 dari kelas 9J sebagai anggota 1. Selanjutnya, Igusti Ayu Putri Nadia, absen 13 kelas 9J sebagai anggota 2. Dan yang terakhir, Juan Fortunius Kusuma, absen 21 dari kelas 9J menjabat sebagai anggota 3. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuknya kelengkapan pemerintah dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintah dengan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan yang penting. A. Pengesahan UUD 1945. Pada rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rencana awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal. 3. 4 pasal aturan peralihan. Dan 4. 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Demikian, Indonesia juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu kebangsaan yang mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden adalah lagu Indonesia Raya. C. Pembagian wilayah Indonesia. Pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. 8 provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. D. Pembentukan kementerian. Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada tanggal 2 September 1945, dibentuknya susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada Presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugasnya membentuk Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta akan mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. F. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heibo. Pada tanggal 5 Oktober berdirinya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi, tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar, terpilihlah sebagai pemimpin TKR. Atas dasar maklumat itu, Eorip Sumarhiyardjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.
Tips mencegah COVID-19. Cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Menjaga physical distancing. Jaga jarak tidak kurang dari 1 meter antara kamu dengan temanmu. Hindari menyentuh muka, mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak benda dan dapat membawa virus. Sekali terkontaminasi, tangan bisa menyebarkan virus melalui mata, hidung, dan mulut. Jika kamu terserang demam, batuk, dan sulit bernapas, segera cari perawatan medis. Tetap di rumah jika kamu merasa tidak sehat. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi melalui telepon terlebih dahulu. Kesimpulan, setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia masih perlu menangani berbagai tantangan seperti pengesahan UUD, pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah presiden terpilih, Indonesia melanjutkan dengan pembagian wilayah, pembentukan kementerian, NKIP, dan kekuatan pertahanan dan keamanan di bawah pimpinan Soekarno. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.